Kak, aku mau tanya terkait yang kalau kita mendoakan orang yang sudah meninggal itu bagaimana ya? Terima kasih. Itu ada beberapa pandangan ya. Jadi ada pandangan iman Katolik. Kalau iman Katolik itu mereka itu percaya dengan yang disebut dengan api penyucian. Ya, kalau orang Ortodoks itu percaya dengan yang namanya toll house. Jadi orang Katolik dan orang Ortodoks itu mereka mendoakan orang mati. Ya, untuk arwahnya didoakan, makanya di gereja mereka itu ada yang disebut dengan misa arwah. Nah, kalau Protestan kita tidak mendoakan orang mati dalam pengertian apa? Tidak mendoakan mereka dalam pengertian kita berharap mereka bisa masuk surga dan lain-lain. Karena doa kita tidak lagi berguna kepada mereka dalam artian bahwa doa yang kita panjatkan kepada Allah tidak akan berpengaruh kepada keselamatan mereka. Karena keselamatan itu bergantung secara pribadi. Ya, saya sebenarnya tidak masalah ya, mau doa orang mati mau tidak juga, bagi saya tidak masalah. Itu hanya tentang penafsiran saja, gitu. Jadi tergantung apakah kamu seorang Katolik, Protestan atau Ortodoks, gitu. Ikuti saja kamu di mana berjemaat. Oke, siap. Terima kasih, Kak. Iya, gitu ya. Ya silakan Surya. Shalom Kak. Shalom, silakan. Kak, aku mau bertanya, orang fasik itu sama nggak sih sama orang murtad? Orang fasik dengan orang fasik itu Murtad. lebih kepada orang jahat sebenarnya ya. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 37 itu orang fasik itu berasal dari kata Yunani parakoi ya, yang artinya itu orang-orang yang tidak taat. Nah, apakah orang fasik itu bisa dikatakan orang yang murtad? Orang yang murtad itu artinya kan tidak taat dan setia kepada ketentuan yang ilahi di dalam Kristus. Jadi apakah orang murtad itu disebut dengan orang fasik? Pasti. Kenapa? Karena mereka sudah berbalik dari kebenaran Kristus kepada kejahatan dunia. Ya, jadi arti fasik itu sebenarnya adalah orang-orang yang tidak taat. Nah, ciri orang yang berbuat fasik itu adalah melawan kasih karunia Allah dengan murtad meninggalkan Kristus. Jadi dengan maksud yang sama, apakah orang fasik itu adalah juga orang yang murtad? Tentu saja. Begitu. Karena mereka melakukan perbuatan yang menentang Allah. Apakah orang fasik itu bisa layak bertobat Kak? Orang fasik itu kan, Maksudnya, bagaimana? maksudnya apakah Tuhan Yesus mau menerima kedua kali gitu? Tentu saja menerima. Kan pengampunan itu selalu ada. Tapi tergantung kamu mau datang nggak, kamu mau nggak merendahkan dirimu untuk datang meminta pengampunan kepada Allah. Itu saja yang menjadi problemnya. Tuhan itu tidak pernah menutup pintu pengampunan. Dia selalu membuka pengampunan bagi orang. Misalnya, sekarang kamu Kristen, tapi katakanlah ada seseorang di masa lalu, dia adalah seorang Kristen, tapi kemudian dia meninggalkan Kristus dan dia berpindah kepada berhala-berhala lain. Nah, setelah itu dia sadar kembali bahwa saya telah berdosa kepada Tuhan, saya telah meninggalkan Kristus, saya telah jauh dari Tuhan, maka dia kembali lagi kepada Kristus. Tuhan pasti menerima itu, karena perbuatannya yang fasik tadi adalah perbuatan dia yang menentang Allah, yaitu meninggalkan Allah. Sama seperti orang Israel kalau kita lihat di dalam Hosea. Orang Israel juga seringkali melakukan perzinahan rohani dengan menyembah Allah-Allah di luar Allah Israel yang benar. Tapi apakah Allah membenci mereka? Membenci dosanya tetapi mengasihi umat bangsa pilihannya. Ketika Israel itu dipulihkan, mereka kembali bertobat, maka Bapa itu menerima mereka kembali. Apalagi kita yang sudah di dalam Kristus. Gitu loh. Jadi kalau ada orang yang telah meninggalkan Kristus dan mau datang lagi kembali kepada Kristus, silahkan. Pengampunan masih ada. Karena ketika kamu merasa perlu bahwa kamu harus kembali lagi kepada Kristus, itu menjadi tanda bahwa kamu masih dipimpin oleh Roh Kudus.
kamu masih mau mendengarkan dan taat kepada rencana ilahi. Begitu, ya. Gimana menurut kakak gitu kan Indonesia kan terkenal dengan adat istiadatnya tentang leluhur gitu. Lalu Kalau dihubungin ke Kristenan, apakah itu menentang, Kak? ada adat istiadat yang menentang firman Allah, maka itu tidak boleh dilakukan. Tapi ada adat istiadat yang tidak menentang firman Allah, boleh dilakukan. Ya, seperti perkataan Yesus kepada orang-orang Farisi, kenapa kamu lebih menjunjung tinggi adat istiadat nenek moyangmu daripada firman Allah? Maka kita harus menempatkan firman Allah itu yang lebih berotoritas daripada adat istiadat. Kalau ada adat istiadat kita yang membuat kita menyembah berhala-berhala lain, yang membuat kita menjauh dari Tuhan, atau melakukan praktek okultisme, spiritisme, dan lain sebagainya, maka kita harus tinggalkan itu. Tapi kalau ada adat istiadat, meaningnya itu dirubah, yang tadinya itu adalah perbuatan berhala, tetapi kemudian diubah artinya untuk menjadi kemuliaan Allah, itu tidak masalah. Karena adat istiadat itu sekaligus menjadi tanda bahwa dunia yang pernah diciptakan oleh Allah di dalam satu bahasa pernah diporak-porandakan di dalam peristiwa Babel. Nah, keragaman, keanekaragaman budaya, bahasa, kultur, dan lain sebagainya itu menjadi tanda bahwa Allah pernah memporak-porandakan dunia ini. Dan itu semua dipersatukan di dalam Kristus. Artinya Kristus itu yang mempersatukan kembali. Makanya Rasul Paulus berkata, tidak ada lagi orang Yahudi, tidak ada lagi orang Yunani, semuanya kita satu di dalam Kristus. Nah, jadi apa poinnya? Kalau adat istiadat itu bertentangan dengan firman Allah, membuat kamu jauh daripada Tuhan, atau membuat kamu menyembah berhala-berhala lain, itu jangan diikuti. Tapi ada adat istiadat yang memang digunakan bagi kemuliaan Tuhan, yang meaningnya itu sudah berubah, itu nggak masalah dilakukan. Karena ternyata Tuhan Yesus pun melakukan adat. Ketika Yesus menghadiri pesta kawin di Kana, di mana Bunda Maria meminta Kristus untuk Bunda Maria mengatakan anggur sudah habis. Itu pesta adat, itu perjamuan kawin adat. Dan di tempat adat itu, di pesta adat itu, Yesus Tuhan kita itu, dia mengubah air menjadi anggur. Dan Yesus melakukan adat istiadat. Tapi adat istiadat yang tidak bertentangan dengan firman Allah. Demikian pula dengan kita sebagai pengikut Kristus. Gitu ya. Ada nggak sih, Kak, kemungkinan untuk orang fasik itu betul-betul bertobat gitu? Semua tergantung dengan kesungguhan hati. Kalau kita mau sungguh-sungguh punya niat mau bertobat, pasti ada jalan. Kadang di dalam proses pertobatan itu ada fase di mana kita lengah, ada fase di mana kita kuat, tapi keinginan hati itu yang rindu kepada pertobatan yang sempurna, itu yang Tuhan mau. Respon hati itu yang paling penting. Kamu milih berenang atau kamu milih ingin keluar? Itu yang paling penting. Jadi kalau kamu bilang apakah ada orang yang bisa pertobatannya sempurna? Tidak ada. Tapi hati yang rindu untuk menjadi serupa dengan Kristus, itu yang terpenting. Hati yang mau berusaha menjadi serupa dengan Kristus, buahnya itu akan beda dengan hati yang bersenang-senang di dalam dosa. Itu beda. Jadi kamu periksa kembali kepada hatimu. Kenapa sih saya mau bertobat? Kenapa sih saya mau datang lagi kembali kepada Tuhan? Cari alasan yang tepat. Dan itu akan kelihatan dari buahnya. Pasti berprogres. Gitu ya? Oke? Ya, Kak, makasih jawabannya. Ya. Semangat selalu ya, pengampunan masih ada, tidak perlu khawatir. Tuhan menyayangi dan mengasihi siapapun. Ketika kita meninggalkan dia tidak pernah seperti Tuhan yang
Kamu sudah meninggalkan aku tidak menerimamu kembali. Dia akan tetap selalu menerimamu selama kamu mau meresponi rahmat itu. Jadi jangan pernah putus asa. Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Gitu, ya.